Shalom, perkenalkan nama saya Sernetika Donla. Di sini saya akan memberikan edukasi terhadap siswa yang membolos sekolah. Membolos merupakan salah satu penyimpangan perilaku yang dikenal sebagai bentuk kenakalan remaja. Nah, membolos dapat diartikan dengan perilaku siswa yang meninggalkan kelas atau tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak rasional. Membolos dapat diartikan sebagai ketidakhadiran siswa pada saat jam pelajaran, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku membolos sering ditemui di sekolah sebagai bagian dari bentuk perilaku tidak disiplin siswa, melanggar aturan, dan identik dengan perilaku siswa yang tidak baik. Tindakan membolos dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti alpa, meninggalkan pembelajaran tertentu, meninggalkan sekolah, berbohong agar diizinkan tidak mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang sering membolos bukan hanya dari sekolah-sekolah tertentu saja, tetapi banyak sekolah mengalami hal yang serupa, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal dari siswa itu sendiri. Nah, yang pertama, faktor internal. Faktor internal dari kebiasaan siswa membolos datang dari diri siswa itu sendiri, seperti yang pertama, menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa. Yang kedua, ketinggalan pelajaran. Yang ketiga, ketidakmampuan siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar yang jelas mempengaruhi anak. Yang kelima, bullying. Yang keenam, malas. Yang ketujuh, tidur larut malam. Dan yang kedelapan, tugas tidak selesai. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, yang pertama, keluarga. Orang tua merupakan orang yang sangat berharga bagi kita. Keluarga merupakan dunia pertama kita sebelum kita mengenal orang lain. Lingkungan keluarga sangat menentukan bagaimana tampilan seseorang dalam memasuki lingkungan sekitarnya. Apabila keluarga mempunyai pondasi yang bagus, akan menampilkan anak-anak yang mempunyai karakter yang bagus juga. Akan tetapi, sebaliknya, apabila keluarga tersebut mempunyai pondasi yang labil, akan membuat anak-anak goyah dalam menghadapi lingkungan, termasuk dalam belajar. Keadaan keluarga tidak selalu memudahkan anak didik dalam waktu untuk belajar sekehendak hatinya. Banyak keluarga yang masih memerlukan bantuan dari anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas di rumah. Bahkan, tidak jarang pula terlihat ada anak didik yang membantu orang tuanya mencari nafkah. Menurut Supriyo, ada kemungkinan penyebab latar belakang timbulnya perilaku membolos, antara lain, yang pertama, orang tua kurang memperhatikan anaknya. Yang kedua, orang tua sangat memanjakan anaknya. Dan yang ketiga, orang tua terlalu kejam terhadap anaknya. Yang kedua, teman. Dipengaruhi teman merupakan alasan terbesar siswa memiliki keinginan untuk membolos. Adalah karena pengaruh dari teman sebayanya. Makna negatif tersebut misalnya adalah pengaruh untuk membolos, karena ketika bersama dengan sekelompok sebaya, siswa menjadi lebih berani dalam melawan aturan. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua siswa dalam menghabiskan hari-harinya setelah rumah. Di sekolah mengenal lingkungan baru yang sangat luas, karena di sekolah siswa akan mengenal banyak orang
yang datang dari berbagai lingkungan, mulai dari semua siswa, guru, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Faktor sekolah yang sangat berisiko meningkatkan munculnya perilaku membolos pada siswa. Kemudian, penyebab siswa sering membolos juga adalah mata pelajaran yang dipelajari disampaikan dengan metode yang tidak sesuai dengan karakter siswa. Hal ini membuat siswa merasa jenuh, bosan, atau bahkan membenci guru yang mengajarkannya, serta siswa yang tidak menyukai guru yang memberikan mata pelajaran merupakan salah satu alasan siswa membolos sekolah. Perilaku membolos sekolah merupakan bentuk penyimpangan. Sering membolos sekolah akan membawa dampak negatif bagi siswa. Setiap perilaku akan menimbulkan konsekuensi yang akan dipikul oleh siswa. Jika siswa terlalu sering membolos atau tidak masuk sekolah, siswa akan mengalami masalah yang berhubungan dengan sekolah. Adapun akibat yang akan timbul akibat perilaku membolos ini adalah: yang pertama, siswa akan ketinggalan materi pelajaran yang diberikan guru. Yang kedua, siswa akan mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif seperti merokok, mencuri, dan lain-lain. Yang ketiga, orang tua siswa akan dipanggil karena bermasalah dengan kehadiran. Dan yang terakhir, siswa bisa tinggal kelas. Adapun tips agar terhindar dari keinginan membolos, yang pertama, berani menolak ajakan negatif untuk membolos. Yang kedua, ingat dampak yang akan ditimbulkan akibat membolos. Contoh, ketinggalan pelajaran, tidak naik kelas, dan orang tua akan marah. Yang ketiga, pikirkan bahwa orang tua menyekolahkan kita dengan susah payah. Dan yang terakhir, bikin suasana belajar di sekolah menjadi menarik untuk diri kamu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, kamu sendiri? Ya, Apa kabar kamu hari ini? kabar saya baik. Syukurlah kalau begitu. Kamu kesini sendirian? Ya, Hmm. Oh iya, sebelum kita lanjut kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Saya perkenalkan, nama saya Serniati, bisa kamu panggil ibu atau kakak ya. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? perkenalkan nama saya Kia, Kia sekarang sudah kelas berapa? kelas 5. Kelas 5 SD ya? Terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Oke, sebelum kita memulai konseling kita hari ini, mari kita berdoa. Amin. Kalau ibu boleh tahu, alasan apa kamu datang ke sini menemui ibu? Dan apakah ada sesuatu yang ingin Kia ceritakan ke ibu? Begini, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakan kepada ibu. Boleh ibu bantu? Apakah permasalahan yang adik Kia alami sekarang? Begini, Bu, seminggu yang lalu saya ketahuan membolos sekolah dari orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos dari sekolah. Saya sangat takut. Kemudian saya jujur kepada mereka bahwa saya memang membolos sekolah. Saya 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 katakan bahwa penyebab saya membolos sekolah adalah karena guru saya memberikan pelajaran pada saat itu, guru yang saya tidak senangi, Bu. Oh iya, terus sudah berapa kali kamu membolos dalam seminggu terakhir ini? Sudah 2 kali, Bu. Sudah 2 kali. Saya benar-benar takut, Bu. Saya takut dimarahi oleh orang tua saya. Saya sangat takut. Ibu kurang mengerti tentang perasaan takut kamu. Coba adik Kia jelaskan maksud dari ketakutan adik itu. Saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya sekolah, Bu, memotong uang jajan saya, dan saya sangat takut, Bu.
Saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Sekarang coba adik Kia jelaskan apa yang adik rasakan dari peristiwa yang sedang adik alami. Yang saya alami sekarang, Bu, saya sangat takut. Saya tidak memiliki arti. Saya merasa malu dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami. Ya, di sini ibu mengerti dan sangat prihatin mendengarnya. Dan ibu sangat merasakan apa yang adik Kia sekarang rasakan. Nah, tampaknya dari hasil pengamatan ibu dalam eksplorasi masalah adik Kia, tampaknya semua hal yang adik ungkapkan kepada ibu merupakan gambaran dari perasaan ketakutan adik yang sangat luar biasa, karena adik sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua adik Kia. Iya, Bu. Baiklah, sekarang adik Kia berada dalam proses konseling. Nah, yang mana dalam proses ini ibu mengharapkan kejujuran adik dalam bercerita. Nah, dalam proses konseling ini ibu mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan ibu akan menjaga semua kerahasiaan data yang adik sampaikan kepada ibu. Kecuali jika adik Kia mengizinkan ibu memberitahukan kepada orang lain. Apakah adik sepakat dengan struktur ini? Sepakat, Bu. Oke, baik. Sekarang ibu ingin bertanya kepada adik, bagaimana keadaan kelas tempat adik bersekolah? Keadaan kelas saya itu seperti keadaan kelas pada umumnya, Bu. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya tidak nyaman, Bu, sehingga saya sering membolos dari sekolah. Sekarang ibu mau minta adik untuk mengungkapkan perasaan adik selama ini kepada guru yang membuat adik tidak nyaman saat di kelas, sehingga akhirnya adik memutuskan untuk bolos sekolah. Saya bingung mengungkapkannya, Bu. Nah, kalau begitu coba adik Kia anggap ibu ini sekarang sebagai guru yang membuat adik tidak nyaman di kelas. Bu, Ibu tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan Ibu. Saya sangat muak dengan cara Ibu mengajar yang hanya membentak saya, menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam berpendapat dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat Ibu sehingga saya selalu bolos dari jam pelajaran Ibu di kelas biar Ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Oke, jadi sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan adik Kia kepada guru yang membuat adik Kia sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos adik. Mengenai tindakan membolos adik, apakah adik merasa itu bagian dari tindakan pelarian adik atas rasa ketidakpuasan adik pada guru di kelas? Iya, Bu. Kalau mengingat guru itu, saya benar-benar emosi dan terbawa suasana marah, Bu. Saya memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Iya, ibu maklumi adik-adiknya memang terbawa suasana. Adik merasa bahwa tindakan membolos ini memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di kelas. Adik tidak sadar bagaimana akibat dari tindakan membolos ini baik pada diri adik maupun orang tua adik. Iya, Bu, saya benar-benar menyadari bahkan saya mengalaminya sendiri, Bu. Sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua dan
tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi terganggu. Dari jawaban adik Kia tadi, Ibu mengetahui bahwa adik sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi, kenapa tindakan membolos tetap adik ambil sebagai jalan pelarian adik atas ketidaknyamanan adik di dalam kelas? Saya melakukan itu, Bu, agar saya dapat diperhatikan, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarinya banyak tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara seperti ini, saya tidak tahu lagi harus menyampaikannya dengan cara apa. Dari jawaban adik Kia seperti itu, Ibu dapat mengidentifikasi bahwa adik mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga adik memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut adik Kia bagaimana? Benar, Bu, dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Bu, diajak oleh guru tersebut, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini, cara membolos inilah, Bu, yang saya ambil. Adik Kia tidak perlu menyesal terlalu dalam yang terjadi di masa lalu. Biarlah menjadi kenangan dan pembelajaran. Yang terpenting adalah bagaimana adik Kia sekarang mampu menyadari kesalahan adik dan mau berubah. Yang harus adik Kia lakukan sekarang adalah adik harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku adik di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak terulang lagi. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu atas nasihatnya, tetapi di sini saya bingung, Bu, tindakan-tindakan apalagi yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya. Sekarang adik Kia harus sadar bahwa penyebab adik itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor yang ada di luar dari diri adik, tetapi faktor-faktor itu datang dari dalam diri adik sendiri, sehingga adik Kia harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab dari diri adik Kia. Iya, Bu. Sekarang Ibu ingin adik menyebutkan kalimat yang bertanggung jawab dengan kalimat akhir adik yang menentukan sendiri adik bertanggung jawab atas apa. Saya bertanggung jawab atas perbuatan membolos saya dari sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang adik Kia anggap lagi Ibu ini adalah guru yang membuat adik sering bolos. Nah, coba sekarang adik ungkapkan perasaan adik sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran. Ibu, saya sangat menyesal sekali. Tetapi saya meminta Ibu tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa Ibu. Bukan hanya saya yang selalu terus-menerus mengerti dan memahami Ibu. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, Ibu mendapatkan gambaran bahwa selama ini adik mengalami masalah karena adik melarikan diri dari permasalahan yang adik hadapi di kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas,
adik yang ternyata tidak sesuai dengan harapan adik selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas. Iya, Bu. Sekarang adik Kia sudah mengungkapkan perasaan adik saat ini kepada guru tersebut. Iya, Bu. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bu, untuk mengatasi perilaku membolos yang ada pada diri saya, Bu? Oke, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa adik Kia pilih untuk mengatasi masalah membolos pada adik. Adapun pengarahan Ibu yaitu yang pertama, adik Kia coba menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing adik untuk membolos. Adik Kia bisa memilih lingkungan-lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima adik sehingga bisa mengurangi keinginan untuk adik membolos. Yang kedua, adik Kia coba untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapan adik Kia, dan adik harus siap sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir, adik Kia harus mampu menumbuhkan semangat juang di dalam diri dan harus mampu mengintrospeksi diri adik Kia sendiri. Saya rasa adik Kia bisa memilih salah satu solusi yang Ibu arahkan karena adik memiliki kebebasan dalam memilih solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang adik perhitungkan. Ya, Bu, terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan ke saya. Saya akan menjalankan arahan dari Ibu dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Semoga beberapa arahan yang Ibu berikan akan membantu saya dalam mengatasi perilaku membolos saya, Bu. Ibu sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling ini semakin jelas. Hal-hal yang dapat Ibu simpulkan, yang pertama, adik Kia membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat adik Kia nyaman. Dan yang kedua, adik mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tetapi adik tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan adik kepada guru tersebut. Dan yang terakhir, adik menyadari bahwa penyebab perilaku membolos adik tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri adik yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang Ibu lakukan, sehingga dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang adik Kia hadapi. Iya, Bu, saya akan mengintrospeksi diri saya lagi dan akan mencoba memperbaiki perilaku saya, dan saya akan mencoba untuk menerapkan arahan yang telah Ibu berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih, Bu, sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama, Ibu senang sekali mendengarnya. Semoga dengan keputusan yang telah adik Kia ambil akan bermanfaat dan membantu diri adik Kia untuk menjadi lebih baik. Apabila adik Kia mengalami masalah, Ibu selalu siap untuk membantu adik Kia. Terima kasih kembali untuk adik Kia. Sampai jumpa lagi. Ya, sebelum kita mengakhiri bimbingan konseling ini, mari kita berdoa. Amin.